Pertanyaannya adalah, interaksi yang terjadi pada gambar adalah apakah itu A. mutualisme, B. parasitisme, C. kompetisi, atau D. amensalisme. Jadi jawabannya A ya. Selamat kepada kalian yang jawabannya sudah tepat. Jawabannya itu adalah A. Nah, kita akan ngebahas dulu nih satu persatu dari interaksi yang ada di pilihan. Oke. Dari keempat ini, 3, yaitu mutualisme, parasitisme, dan amensalisme, itu adalah termasuk dalam simbiosis. Oke. Nah, simbiosis itu adalah interaksi antar individu dalam suatu ekosistem. Kalau kompetisi itu lebih cenderung ke interaksi antar populasi. Nah, berikut penjelasannya. Ini silahkan di screenshot dulu. Oke, nah. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme, jadi dua individu yang berbeda jenis tapi saling menguntungkan satu sama lain. Kerugian bagi keduanya adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Nah, berarti apabila terjadi simbiosis mutualisme, misalnya kayak contohnya ini, kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Justru dengan tidak adanya lebah itu, bunga itu akan mengalami suatu kerugian. Kenapa? Karena nggak ada yang bantu lagi dalam proses penyerbukannya. Nah, sama dengan kupu-kupu, jika tidak ada bunga, maka dia tidak akan mendapatkan sari makanannya. Nah, jadi simbiosis mutualisme itu ibarat mereka saling bergantungan gitu, dependent. Istilahnya. Oke. Nah, silahkan di screenshot. Oke. Nah, yang kedua, untuk komensalisme itu interaksi antar hiu. Jadi ada ikan hiu ini. Oke. Nah, di bawahnya ini nih, bisa antara di bawah atau di atas, itu biasanya ada ikan yang nempel. Nah, ikan itu adalah ikan remora dari famili Echinidea. Nah, jadi remora ini dia di sirip dorsalnya itu udah mengalami suatu adaptasi di mana bentuknya tuh bentuknya bergelombang gitu, jadi kayak sol sepatu. Nah, itu memudahkan dia untuk nempel di badan hiu nih. Atau bisa aja hiu, bisa paus, bisa manta. Jadi kemana ikan besar manapun yang mereka bisa nempel. Nah, komensalismenya itu adalah ketika remora itu selain dia numpang perlindungan, numpang jalan, dia juga dapat makanan sisa dari si hiu nih. Nah, sementara untuk si hiunya sendiri ya dia nggak ngerasa dirugikan gitu. Dia juga ada ikan numpang nggak masalah, juga dia untuk makanan nggak harus berebutan, darahnya nggak diisep segala macem. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Jadi kalau mutualisme itu kan tadi apabila tidak jadi simbiosis itu maka mereka akan rugi kan. Nah, kalau komensalisme itu justru yang akan dirugikan apabila tidak terjadi simbiosis itu hanya satu doang, yaitu si remora ini. Nah, si ikan hiu, kalau misalnya remoranya itu tidak ada, nggak akan ngerasa bermasalah. Nah, itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Oke. Nah, contoh lainnya juga adalah udang dengan timun laut.
Timun laut itu istilah lainnya adalah teripang dari kelas Holoturoidea filum Echinodermata. Satu filum dengan bulu babi dan bintang laut. Nah, jadi si udang ini nih biasanya nunggangin si teripang ini. Nah, tujuannya sama kayak si remora, dia untuk memperoleh sisa-sisa makanan. Nah, si teripang ini yang nggak jadi masalah karena nggak mengganggu dalam proses dia hidup. Dengan itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Oke, silahkan di screenshot. Next. Nah, sekarang amensalisme. Amensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, dua individu, di mana satunya dirugikan, yang satunya nggak dirugikan. Contohnya adalah dikeluarkan untuk apa ya? Untuk simpelnya tuh kalau kayak itu bisa menyebabkan kematian pada fitoplankton dan binatang laut lainnya. Nah, fitoplankton itu adalah plankton yang bisa berfotosintesis atau istilahnya tumbuhan kecil. Nah, fito itu kan artinya tumbuhan. Nah, gitu. Contoh lain adalah dengan gulma dan padi. Nah, si gulma ini nih saingan sama padi untuk ngambil unsur hara ini, air, tempat. Jadi rebutan tempat kan, sama cahaya. Jadi si gulma ini bisa numbuhnya jauh lebih tinggi daripada si padi. Nah, jadi kepadinya ini adalah suatu kerugian karena mengganggu produktivitas. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah amensalisme itu apabila si satu pihak ini, kalau tadi komensalisme itu kan satu untung, satu biasa aja. Kalau amensalisme yang satu rugi, yang satu biasa aja. Nah, yang biasa aja ini yang menyebabkan kerugian itu. Walaupun si yang menyebabkan kerugian itu dia tidak mendapatkan suatu keuntungan. Si Dinoflagellata menyebabkan kematian pada fitoplankton itu enggak, dia nggak dapat apa-apa gitu. Itu, oke. Nah, yang terakhir, nah selain 3 simbiosis itu, kita juga ngebahas simbiosis parasitisme. Ya, kalau parasitisme itu bedanya sama amensalisme itu yang satu dapat keuntungan, yang satu itu dapat kerugian. Oke. Nah, simbiosis parasitisme ini melibatkan organisme parasit yang dapat berkembang biak lebih cepat. Nah, contoh-contoh parasit itu biasanya mereka parasit atau hama. Hama itu juga sejenis parasit. Nah, itu mereka tuh memiliki perkembangan biakan yang cepat gitu. Pertumbuhannya cepat, perkembangbiakannya cepat, mereka bisa menghasilkan anakan yang banyak gitu. Nah, ini biasanya kalau di ilmu ekologi ini bisa disebut dengan, ada juga istilah spesies invasif. Nah, mereka juga punya ciri-ciri khas yang begini, yang mirip gitu. Oke. Nah, cuman bedanya kalau parasitisme itu antar individu, misal ada bakteri atau misal ada di fenomena di laut, di mana di ikan ini di mulutnya ada kutu. Nah, kutu ini tuh dan dia makan lidah dari si ikan ini supaya apapun yang dimakan oleh ikan itu akan dimakan oleh kutu itu. Nah, berarti kan si ini nih dapat keuntungan. Sementara si ikan karena lidahnya hilang dan diganti sama si kutu, dia akan mengalami kerugian. Oke. Jadi perbedaan antara parasitisme dan komensalisme dan amensalisme adalah amensalisme itu yang satu rugi, yang satu enggak. Kalau parasitisme yang satu rugi, yang satu mendapatkan keuntungan. Oke.
Silakan di screenshot dulu. Ini kita agak cepet ya. Semoga bisa dipahami. Nah, yang terakhir dari tadi yang pilihan 4 itu ada kompetisi. Nah, yang tadi saya bilang, kalau simbiosis itu umumnya antara dua individu. Kalau kompetisi itu biasanya adalah antar populasi, di mana mereka merebutkan bahan yang sama. Nah, contohnya misal di ekosistem rumput nih, ada kompetisi untuk mendapatkan rumput, mendapatkan daun, dedaunan. Nah, contoh lainnya juga misal di bidang tanah, kompetisi mendapatkan air, mineral, oksigen. Nah, kompetisi ini tuh bisa jadi di mana saja. Kompetisi itu bisa berbentuk kompetisi untuk makanan, atau kompetisi untuk mendapatkan pasangan, atau kompetisi untuk mendapatkan habitat. Jadi kompetisi itu menghasilkan suatu interaksi untuk menentukan siapa yang paling kuat atau siapa yang paling top di ekosistem itu. Gitu. Nah, berarti semakin rendahnya sumber daya pada suatu ekosistem, maka semakin tinggi kompetisi pada ekosistem itu. Apalagi populasi itu, faktor dari kompetisi itu selain dari jumlah populasi, tapi juga jumlah individu pada populasi itu. Oke. Nah, misal nih kalau yang tadi padang rumput, jadi ada populasi banteng, zebra, dan rusa. Itu adalah suatu faktor yang mempengaruhi kompetisi untuk masalah sumber daya rumputnya. Nah, yang juga mempengaruhi adalah jumlah individu dalam populasinya. Nah, banteng ini jumlah individunya itu ada berapa nih? Apa jumlahnya ratusan atau puluhan? Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi saingan kompetisinya tuh jadi lebih ekstrim gitu, lebih dinamis. Oke, silakan di screenshot. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Langsung bicara aja. Kita lanjut ke soal berikut. Nomor 2. Ini ada gambar jaring makanan. Pertanyaannya adalah, pada suatu jaring makanan populasi, ini jaring makanan, oke. Nah, populasi udang dan cumi itu berkurang. Nah, pernyataan yang sesuai dengan bagan adalah populasi udang mana nih? Oke, bentar. Pak, saya belum screenshot slide sebelumnya. Kita kasih kesempatan yang belum screenshot ya. Dan juga pertanyaan, kenapa Pak hubungan padi dan gulma bukan parasitisme? Oke. Belum screenshot. Oke, bentar ya, jawabannya ditahan dulu. Yang analisisme, oke. Jadi untuk gulma sang tanaman padi, mungkin kita bisa ralat tadi. Terima kasih Nevan sudah mengingatkan. Dari ciri-ciri yang kita bisa baca, itu sesuai, lebih mirip dengan parasitisme sebenarnya. Oke. Nah, tapi kita harus lihat juga nih kondisinya. Apabila keadaan gulma itu tidak merugikan si padi, gulma itu tidak diuntungkan oleh kerugian yang dialami padi, maka itu adalah amensalisme. Tapi jika gulma itu memperoleh suatu keuntungan, maka itu adalah parasitisme. Oke.
mungkin untuk yang gulma ini lebih cocok ke parasitisme mungkin karena dia memperoleh keuntungan dari unsur hara, air, ruang, dan cahaya. Sementara padi mengalami kerugian. Jadi oke, ini masuk ke parasitisme berarti ya. Kita ralat. Oke. Kita screenshot. Ini nomor 2 tadi. Ilham jawabannya nomor 2 tepat, Yusuf tepat, Akila tepat, Gagas tepat, Irsya juga tepat, Rintan tepat, Naomi tepat, Alma tepat, Raisya tepat, Niki kurang tepat, Gagas tepat ya, Arya Suta tepat, Cheryl tepat, Nadif tepat, Fatia tepat, Jasmine tepat, Milevo tepat, Naila tepat, Sekar tepat, oke, Nadia tepat, sip, luar biasa. Mayoritas sebagian besar kalian tepat, berarti sudah pahami lah ya. Nah, oke kan kita pahami, kita akan analisis lebih lanjut pertanyaannya. Oke, Zidan, jawabannya tepat. Nevan kurang tepat, Aura tepat, Mukib tepat. Oke ya, kita stop dulu. Jawabnya kita bahas bersama nih. Oke, nah jawabannya adalah C. Oke, kenapa C? Nah sekarang kita baca nih pernyataan itu satu. Di A, populasi kepiting menurun sehingga populasi diatom meningkat. Nah diatom ini adalah apa? Diatom ini adalah sejenis plankton tumbuhan yang berfotosintesis